I got a little taste of your love the other day, and I just can't get enough. Just can't get enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan blog berita tentang tips belajar efektif ala siswa SMA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Wafilan Nusantara. Saya Lira Monika. Saya Dipa Maulani. Saya Putri Damayanti. Saya Alia Sarapani. Halo semuanya, saya Wafila Nusamsia dari tim liputan SMA Negeri 1 Margahayu. Banyak siswa yang belajar keras tapi hasilnya belum maksimal. Nah, hari ini kita akan mencari tahu nih bagaimana cara belajar yang efektif langsung dari pengalaman siswa dan guru SMA kita sendiri. Yuk kita mulai liputannya. Nah, ternyata bukan cuma lama belajar yang penting, tetapi cara belajar juga berpengaruh banget loh. Nah, banyak juga siswa yang gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang suka di malam hari, ada juga yang fokus di pagi hari. Nah, di vlog kali ini kita akan cari tahu langsung dari teman-teman dan guru cara tentang tips belajar efektif agar kalian sukses di sekolah. Ikuti liputan lengkap kami dalam tips belajar efektif ala siswa SMA Negeri 1 Margahayu. Yuk kita mulai. Saya Putri Damayanti akan mewawancarai dari kelas B3. Halo, saya Zalzeta Zahiratul Sita dari kelas 11 B3. Nah, menurut kamu gimana sih cara supaya tetap fokus saat belajar di rumah tanpa mudah terdistract? Nah, pastinya menurut saya itu harus bisa time manajemennya itu diatur dengan sebaik mungkin. Nah, kita prioritaskan dulu pelajaran yang deadline-nya itu mendekati saat kita pengumpulannya lah ya. Nah, terus nanti kita juga bisa mengatur pembelajaran kita dengan metode 25 menit belajar full dan 5 menitnya istirahat. Jadi seperti itu. Udah cukup. Saya Wafila Nusamsia akan mewawancarai salah satu murid dari kelas B3. Perkenalkan, nama saya Naura Safira dari B3. Nah, apa sih yang biasanya kamu lakukan supaya tetap semangat belajar, terutama kalau lagi bosan atau malas? Biasanya kalau lagi bosan itu mulai dari nyatet materi dihias-hias, kayak misalkan kita kasih stiker-stiker lucu supaya kita bisa naikin mood buat nulis atau bacanya gitu. Udah ada lagi? Udah sih itu aja. Mungkin sambil makan minuman favorit, makanan favorit. Ya itu tergantung gurunya ya. Pas lagi KBM. Iya dong. Oh, pas lagi KBM, iya kan ada guru yang kalau misalkan gak boleh sambil makan atau minum kalau lagi belajar gitu. Ya, mungkin sekian wawancara saya bersama Naura dari 11 B3. Halo semuanya, di sini saya Lira Monika bersama Naila Putri Jalina dari kelas 10-1. Nah, kalau kamu sendiri, gimana sih strategi agar tidak mudah lupa sama materi pelajaran? Nah, kalau aku strateginya yang pertama adalah kalau guru lagi nerangin, aku banyak nanya biar lebih paham dengan materi yang dijelasin. Terus yang kedua, aku nulis ulang materi yang dijelasin sama guru biar lebih masuk ke dalam otak. Ya, ada lagi? Nah, itu aja. Oke. Halo semuanya, saya Dipa Maulani dari 11 C4 bersama. Saya Bimantara Diputra, saya dari 10-2. Gimana cara kamu membagi waktu belajar, istirahat, dan kegiatan lainnya biar tetap seimbang? Oke, yang pertama tuh saya ada dari start jam 7 sampai jam 3-an itu saya belajar di sekolah kan. Lalu saya pulang, nah pulang itu saya ada waktu istirahat untuk ya kayak makan atau tidur ya. Di situ tuh dari jam setengah 4 sampai jam 7-an. Nah, lalu di jam 8 sampai jam 10 atau 9-an saya di situ belajar lagi kalau ada PR. Kalau nggak ada ya saya istirahat lagi. Jadi udah segitu doang. Oke, sekarang kita dengar juga nih pendapat dari guru. Saya Alia bersama Ibu Ayu. Nah, menurut Ibu, hal paling penting apa sih yang harus dimiliki siswa agar bisa belajar secara efektif? Oke, kalau menurut Ibu berdasar pengalaman ya, yang paling penting tuh kalian harus membangun sistem belajarnya dulu. Kayak gimana sih sistem belajar tuh dibangunnya? Pertama, kenali dulu
diri kalian tuh akan nyaman belajar kalau seperti apa. Kayak misal kalau ibu ya akan nyaman belajar kalau misalnya habis mandi karena lebih fresh ke badan gitu ya. Terus dalam kondisi perut nggak kosong, jadi makan dulu walaupun sedikit. Dan kalau ibu pagi-pagi sih setelah sholat subuh dari jam 5 sampai maksimal sampai jam 9 itu momen-momen dimana bisa lebih fokus belajar dibandingkan waktu-waktu lainnya. Jadi hal itulah yang disebut dengan sistem belajar. Coba dibangun, dilakukan secara konsisten dan rasakan deh perubahannya kayak gimana. Seperti itu sih barangkali ya teman-teman. Terima kasih banyak Ibu, Bu Ayu. Pesan yang sangat penting untuk kita semua. Dari kami, tim liputan SMA Negeri 1 Margahayu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam semangat belajar.